Backtrace, install. Lumayan lama ya. Sambil menunggu, nah kita pindah ke PowerPoint kita. Jadi bahasan kita hari ini adalah tentang Structure Query Language, ya, SQL. Nah, sambil ini kita jalan, kita record dulu ya. Kita record dengan cara claim host. Oke, kita record di komputer kita. Recording in progress. Nah, di bab 3 ini, Structure Query Language akan kita bahas beberapa macam. Pertama, kita lihat dulu, apa sih guna SQL ini? SQL berfungsi sebagai bahasa query, ya, yang interaktif sekaligus juga sebagai bahasa pemrograman basis data. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat susunannya, kalau sekarang kita akan belajar bagaimana menerapkannya ke dalam database. Ya, kemarin ada beberapa teman kalian yang sudah menerapkan ke database untuk membuat tugas dari yang kedua ya, yang menerjemahkan tabel ke dalam entity relationship ya. Nah, mereka sudah coba masukkan ke dalam database. Nah, oke, sudah bagus itu berarti. Namun beberapa teman juga masih bingung bagaimana cara menuliskannya ke dalam database. Sekarang kita akan belajar tentang itu ya. SQL ini ada dua bahasa kemarin di awal-awal pertemuan, ada namanya DDL, ada namanya DML. DDL itu untuk mendefinisikan data, nah makanya namanya DDL. Kemudian untuk memanipulasi data ini disebut DML. Nah, ini kalau misalnya kita perbaiki ininya, tabelnya. Nah, ini bahasa definisi data ini adalah bahasa DDL. Data Definition Language. Untuk manipulasi ini ada bahasa DML atau Data Manipulation Language. SQL ini mudah sebenarnya. Jadi belajarnya tidak akan pusing-pusing, cuma seringkali terjadi kesalah tulis. Nah, salah tulis yang sering terjadi itu. Nah, SQL itu punya bentuk standar, penulisannya mengikuti aturan ANSI. Aturan ANSI ini apa? Nah, ini boleh kalian cari nanti di internet ya. Ini adalah aturan penulisan standar nasional. Standar internasional ya. Nah, jadi nanti di sini kalian bisa lihat sintak-sintak yang akan bisa kalian pakai. Nah, sebagai contoh nih, kalau seandainya kita akan mendefinisikan karakter di dalam mendefinisikan sesuatu tipe data atau variabel di dalam basis data, maka kalau tipe datanya numerik, nah di dalam basis data nanti dia bisa ditulis dalam bentuk number atau integer atau small integer atau ditulis dalam bentuk desimal tulisannya ya. Kalau karakter bisa ditulis char, bisa ditulis varchar. Kalau date itu langsung date. Nah, numerik ini kalau dalam pemrograman itu biasanya kita menggunakan integer ya. Kalau integer itu artinya itu bilangannya tidak berkoma. Tapi kalau number ini setara dengan float. Sedangkan desimal ini setara dengan double. Nah, ini setara dengan double. Kalau small integer ini setara dengan byte. Nah, di dalam tipe data numerik. Nah, kalau misalnya untuk karakter, char ya tetap char, varchar itu adalah string di dalam pemrograman. Sedangkan date ya tetap date. Kalau di dalam pemrograman date ini tipe data bentukan. Ada hour, minute, second sama day, month, and year. Ya, ini tipe data bentukan kalau di dalam struktur data. Nah, bagaimana berikutnya? Nah, seandainya nih kita di sini memiliki model basis data yang sudah kita pelajari kemarin ya. Ada contoh basis data yaitu nama dua basis data, ada perwalian terdiri dari wali dan maha
siswa. Hubungannya satu ke banyak. Nah, sebentar. Nah, sudah. Kita biarkan Zempi-nya beres. Nah, hubungannya satu ke banyak. Maka nanti ini akan membentuk tabel baru, yaitu tabel wali dan tabel mahasiswa. Membimbingnya jadi tabel enggak? Tidak. Kenapa? Karena ini satu ke banyak, otomatis walinya masuk ke mahasiswa. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, lihat tabel definisinya di sini. Tabel wali itu ada kode wali, ada nama wali, ada nomor induk pegawai, ada pangkat jabatan fungsional. Sementara di tabel mahasiswa berarti kan intinya ada nomor mahasiswa, nama, SKS, dan indeks IPK. Kode wali dimasukkan karena ini ada hubungan relasi membimbing. Nah, ini kode walinya dimasukkan ke sini. Nah, jadi muncullah tabel wali dan tabel mahasiswa. Kalau kita ubah jadi tabel gimana bentuknya? Nah, jadinya kayak gini nih, sebagai contoh. Ya. Nah, untuk data perwalian ini ada nama mahasiswa, nomor mahasiswa, nama IPK, SKS, IPK, dan kode wali. Nah, pendefinisiannya bagaimana? Pendefinisiannya nomor mahasiswa, ini keterangannya ya. Nah, keterangan ini adalah nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan lain-lain. Tipe datanya ini char, varchar, byte, number. Nah, di sini ya. Terus ada lagi number, char, varchar di sini. Nah, nomor mahasiswa dikasih char 9 karena ini dianggap tidak akan lebih dari 9 angka menurut mereka. Kalau di kita itu NIM kita berapa huruf? Berapa angka? 10 ya. NIM kita 10 ya. Nah, kalau NIM kita kan 10 angka. Nah, berarti kita tulisnya di sini char 10. Nama mahasiswa di sini 22 orang, 22 karakter. Kalau kita ada yang panjang nih, contoh nih Muhammad Zatta Zalifunas. Nah, itu ada sekitar 30 huruf ya. Berarti kalau masuk di varchar 22 ini kurang nih tulisannya. Terus SKS adalah byte, number itu adalah 4 ya. IPK-nya paling 4 angka. Terus di depannya di belakangnya 2 koma. Nah, jadi nanti 9,99 nanti bentuknya. Kode walinya, biasanya kode wali ini sesuai dengan yang ada di walinya. Nah, lihat di wali apa? Kode wali di wali itu tipe datanya number 2. Nah, number tapi 2 atribut ya, 2 karakter gitu, 2 huruf. Maka nanti di mahasiswa juga dibuat seperti itu, number dengan 2 huruf. Nah, terus yang di bawahnya, ini NIP. NIP itu 9 karakter. Kemudian varchar untuk nama, varchar juga untuk jabatan fungsional. Di sini primary key-nya dinyatakan nomor mahasiswa dengan kode wali. Untuk di mahasiswa kode wali jadi foreign key. Nah, referensinya foreign key-nya kemana? Ke tabel wali. Nah, ini untuk mendefinisikan tabel yang akan kita buat. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Nah, di dalam database. Nah, jadi ada create schema authorization. Nah, create schema authorization ini adalah untuk membuat siapa yang berhak menulis database. Ini biasanya sudah ditinggalkan codingannya karena biasanya admin semua. Nah, kalau sekarang kita bisa create database ya. Nah, di sini disuruh membuat create database perwalian. Nah, nanti disuruh membuat tabel. Tabelnya ada create tabel wali. Nah, kita contohkan nanti di dalam program kita. Lihat di sini sudah finish. SMPP-nya sudah finish. Kalau sudah finish harusnya muncul di sini. Ya. Kalau sudah muncul, kita bisa start MySQL-nya. Nah, MySQL allow. Ulang lagi. Oke, sekarang running. Apache-nya juga di start. Sekarang sudah running. Nah, jadi dua-duanya running. Ya. Nah, bagi yang sedang menginstal atau sedang mencoba, silakan dilanjutkan, dicoba. Nah,
Sekarang saya sudah punya SIMPP di sini. Dengan demikian, saya bisa membuka MySQL saya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalian bisa buka di sini. Kalian bisa cari command prompt. Ya. Command prompt. Atau tulis CMD. Nah, ini ada command prompt. Caranya tinggal run administrator boleh, ya, open boleh. Kalau saya biasanya run administrator saja. Nah, run administrator dan yes. Sini muncul dia. Nah, command prompt. Tampilan command prompt bisa diatur-atur di properti. Nah, misal kalian mau ngatur fontnya jauh lebih besar jadi 20, bisa di sini 24 atau 20. Terus layoutnya mungkin height-nya ini 9 berapa nih? 9001 silahkan. Width-nya di sini 120. Berarti di sini width-nya kita tambahkan menjadi 500 gitu. 500. Nah, berarti ini terlalu besar ya. 100 saja segitu. Berarti ini 250 saja. Nah, besarnya 2150, width-nya ke bawah 9001. Kalau di saya pengennya width-nya ke bawah 300 atau ya 300 saja. Nah, baru nanti saya okekan. Oke. Nah, ternyata 300 kejauhan ya, kegedean. 300 kita kecilkan lagi. Nah, di sini width-nya 172 maksimal. Ke bawahnya height-nya 42. Ya, height-nya 42 di sini. Nah, di sini 200. Kemudian ke bawahnya juga 150. Nah, oke. Nah, pokoknya seperti inilah dia. Ya, properti. Oke. Nah, untuk sementara oke aja dulu seperti ini. Nah, Zempi ini yang di atas, ini bisa kalian minimize. Jangan di close, kalau di close dia berhenti. Nah, sekarang kita bakal coba. Ya, kita bakal coba. Kita akan mencoba mau membuka MySQL. Pertama, langsung dulu dari sini. Bisa nggak langsung MySQL? Nah, kalau MySQL, min U, kemudian root, tulis min P, enter saja. MySQL-nya belum ditemukan. Ya, MySQL-nya belum ditemukan. Di mana menemukannya? Kita keluar dari sini. Ya, keluar dari sini dengan cara titik 2. Nah, CD dulu, CD titik 2, CD lagi, ya titik 2. Nah, tulis dir. Nah, nanti ada SIMPP dalam sini. Ada SIMPP, ya. Ada SIMPP di dalam sini. Kalian boleh buka CD X AMPP. Nah, terus garis miring, ya, garis miring bin tab. Nah, kalau belum nampak dia, enter dulu SIMPP-nya, CD lagi. Nah, atau dir lagi, dir. Nah, di dalam sini banyak nih isi SIMPP. Tapi kita mau masuk ke dalam bin-nya. Nah, di sini cari SIMPP MySQL bin. Nah, berarti lupa langsung SIMPP MySQL. Nah, CD MySQL. Nah, baru bin. CD MySQL garis miring bin ya. Nah, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk di SIMPP MySQL bin. Karena sudah banyak tulisannya di sini, ya, kita bisa membersihkan halamannya dengan cara CLS.
Nah, nanti halamannya bersih. Ya, halamannya bersih CLS. Nah, baru bisa kita ketik MySQL. Nah, min U root. Nah, tulis root min P. Enter password, enter saja langsung. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam MySQL kita. Ya, kita sudah masuk ke dalam MySQL kita. Nah, tadi kan ceritanya kita ada skema database. Nah, kita akan membuat data perwalian seperti ini kan. Nah, kita harus tahu dulu kita mau menggunakan database yang mana. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah ya untuk menampilkan database-nya dengan cara show databases. Jangan lupa titik koma. Boleh sambil dicatat ya, nanti akan berguna. Nah, lihat di sini database yang keluar itu ada information schema, MySQL, performance, dan lain-lain ya. Di sini hanya tes yang bisa kita pakai. Bisa nggak Pak dibuat database baru saja sesuai dengan yang ada di dalam perintah? Boleh. Di sini disuruh membuat create database perwalian. Nah, kalau saya karena sekalian untuk berikut-berikutnya jangan database perwalian yang saya buat. Tapi saya pengen buat database mahasiswa misalnya atau database BD kan atau database mahasiswa lah. Nah, database ya saya buat di sini create. Nah, create tulisannya database. Nah, database. Nah, ya. MHS atau mahasiswa. Nah, atau kelas basis data lah. Database kelas underscore basis data. Titik koma. Nah, query oke. Sekarang kita lihat lagi. So, databases. Apakah sudah ada sekarang? Nah, sekarang ada database dengan nama kelas basis data. Di mana dia, Pak? Nah, ini kelas basis data. Oke. Kalian catat nggak sintaknya? Kalian catat nggak? Jadi tidak semua lengkap di PDF. Nah, sekarang kita kan mau membuat tabel tadi. Nah, kita mau membuat tabel tadi kan. Nah, kita hapus dulu coretan tadi. Nah, kan tabel tadi mau kita buat. Kita pindahkan ke sini nih. Terus tabelnya kita taruh di sini biar bisa saling dilihat. Nah, kan kelas nama database-nya sudah dibuat nih, kelas basis data. Cara makainya gimana Pak? Tinggal kita ketik use kelas underscore basis data. Titik koma. Database change. Sekarang MariaDB-nya isinya bukan lagi non. Ini kan ada tulisan non di situ kan. Nah, ini sebelumnya kan non. Sejak kita menggunakan kelas basis data, maka sekarang kelas basis datanya terbuka. Ya, kelas basis datanya terbuka. Nah, karena sudah terbuka, kita bisa pindah ya, bisa pindah ke perintah selanjutnya. Nah, apa perintah selanjutnya? Untuk memastikan database kita ini baru, kalian bisa lihat show table pakai S, tables. Di sini empty set, belum ada tabel sama sekali. Tulisannya empty set artinya belum ada tabel sama sekali. Sekarang kita mau buat tabelnya. Bagaimana cara membuat tabel? Nah, lihat nih di basis data kita.
Cara membuat tabel di sini adalah dengan cara melakukan perintah create. Nah, ini perintah create. Create tabel, nama tabel, atribut 1 karakter atribut 1, atribut 2 karakter atribut 2. Selanjutnya sampai nanti ada primary key, foreign key. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kerjakan seperti ini. Nah, tadi kan ada tabel wali. Nah, maka kita bisa buat. Nah, di sini kita bisa tiru semua. Ya, untuk sementara kita tiru dulu. Create. Nah, create tulisannya. Create ya, tabel. Nah, ya, create tabel. Kalau bahasa Inggris table. Nah, create table. Create table. Nah, nama tabelnya apa? Wali. Wali. Nah, tabel wali, buka kurung. Nah, buka kurung. Apa isinya? Nah, kita boleh enter dulu. Buka kurung. Di sini bisa kita tulis kode wali. Nah, kalau disingkat KD underscore wali. Ya. Tipe datanya apa? Nah, tipe datanya kasih spasi saja. Ya. Integer. Nah, kalau di kita di Unjani jangan integer karena kan kodenya kalau saya misalnya ERN kan bukan integer dia. Tapi di saya kodenya adalah char ya 3. Nah, apa isinya? ERN, IHC, PNS gitu isinya kan. Nah, nama kode-kode dosennya adalah 3 huruf ya kan. Nah, itu kalau di Unjani. Kita pakai yang 3 huruf saja. Nah, tulisannya terus boleh kosong enggak? Tidak. Nah, ini menyatakan mandatory dan tidak non mandatory. Kalau yang mandatory tulisannya adalah not null. Nah, ingat not null artinya mandatory. Ya. Not null artinya mandatory. Terus unik enggak? Harus berbeda enggak? Harus berbeda. Maka ditulis unique. Unique. Baru dikasih koma. Nah, di belakang. Artinya kalau koma ini pindah ke atribut berikutnya atau ke kolom berikutnya. Boleh di enter. Nah, di sini dosen itu wali itu punya NIP. Ya, kalau di Unjani bukan NIP namanya, tapi NID. Nah, ya, ada NID. NID-nya berapa? Nah, NID-nya tipe datanya 4121053 788 9 huruf. Berarti char ya 9 huruf. Nah, char 9 huruf. Terus dia not null. Wajib. Nah, unik enggak? Unik harusnya. Ya. Harusnya ini unik. Tulis unique. Nah. Terus enter lagi. Berikutnya ada nama. Nah, nama. Kalau di Unjani itu nama dosen panjang-panjang kadang-kadang. Contoh, kalau nama saya Edwin Ramadan itu berapa huruf tuh? 16. Ya, sekitar situlah. Tapi kalau ada Dr. Esmeralda Contessa Jamal misalnya, itu kan panjang. Nah, kalau panjang kayak gitu, kita bisa kasih tipe datanya varchar. Nah, varchar berapa panjang hurufnya? Nah, hurufnya bisa 50 huruf misalnya. Nah, terus kita tulis not ya. Not null karena enggak mungkin dosen enggak punya nama. Nah, not null. Ya. Unik enggak? Enggak. Kenapa? Ya mungkin saja ada nama dosen lain yang sama. Contoh Pak Asep. Ada lagi nama Pak Asep yang lain kan? Kan Pak Asep banyak. Gitu ya. Jadi nama tidak usah unik. Di enter.
Kemudian jabatan, nah jabatan fungsional atau kita singkat jabatan saja. Nah, jabatan. Nah, jabatan ini ada asisten ahli, ada lektor, ada yang lain dan ada yang tidak punya. Ya, ada yang tidak punya jabatan. Berarti ini tidak perlu diwajibkan. Cukup disebut varchar. Nah, varchar ya, di dalamnya tidak perlu menyebutkan panjang-panjang. Nah, di sini kalau asisten 6, ahli 10 sebenarnya cukup ya. Nah, tulis 15 saja. Oke. Nah, terus harus diisi enggak? Tidak harus diisi. Maka di sini kita langsung koma saja. Nah, ya, langsung koma. Koma berarti ada nama yang lagi yang lain? Tidak. Tidak ada nama yang lain. Berarti tidak usah dikasih koma lagi. Langsung ke bawah, tentukan siapa yang primary key. Primary key. Nah, key di sini. Nah, buka kurungnya. Siapa primary key? Yaitu KD Wali underscores Wali. Nah, kalau sudah yang di primary key sudah ditutup, ya, tutup kurung yang di atas. Nah, yang di atas diakhiri dengan titik koma, baru di enter. No, ada error katanya. Ya, ada error. Kita perbaiki dulu errornya. Apa errornya? Kita lihat. Di sini ada error di dekat kode wali, ya. Dekat kode wali, line ke-6. Error. Nah, ini cara ngeceknya ya. Di dekat kode wali, line ke-6. Apa yang dimaksud di situ? Artinya ini primary key-nya harus dipisah tulisannya. Kita coba kembali. Nah, mau nyobanya dari atas. Create, kemudian kode wali, kemudian NID, kemudian nama, kemudian jabatan, kemudian primary key. Nah, di sini yang salah tadi. Nah, primary key-nya dikasih spasi. Terus di bawah sini ada primary key kode wali. Terus kita tutup dengan titik koma. Error lagi. Oh, berarti yang baru ini cocoknya bukan gitu. Nah, kita coba ya. Memang basis data ini tidak semudah yang kita lihat. Nah, di sini not null, unique-nya kita ganti. Ganti dengan primary key. Nah, baru titik koma. Ya. Terus setelah kita ganti koma, baru NID, enter, nama, enter, jabatan. Nah, ini varchar kan? Setelah jabatan nanti primary key. Sekarang tidak perlu lagi. Langsung ke titik koma. Oh, jabatan dulu. Mana jabatan? Nah, jabatan, enter, langsung ke titik koma. Nah, ya. Jadi ada beberapa yang support sintak yang seperti di layar, ada beberapa sintak yang support dengan tampilan ini. Nah, kalau sudah support seperti ini jalan, maka kita bisa cek lagi. So, tables. Nah, sekarang ada tabel wali di dalam kelas basis data. Ya, sekarang ada tabel wali di dalam kelas basis data. Nah, bagaimana melihat isinya, isi tabel wali ini? Kita bisa melihatnya dengan cara des. Nah, tulisannya ya, des wali. Nah, koma, titik koma. Maka hasilnya seperti ini. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak?
Ini baru satu tabel. Nah, satu lagi kita mau meng-create tabel mahasiswa. Kita mau nge-create tabel mahasiswa. Di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Atau sudah pusing? Ada yang mencobakan nggak? Kalau aman, kita cobakan tabel yang kedua. Apa tabel yang kedua? Ini adalah tabel mahasiswa. Nah, ini ada tabel mahasiswa. Oke. Di sini tabel mahasiswa kita akan buat menggunakan cara yang sama. Create. Nah, cuma untuk primary key-nya kita ubah. Ya. Create di sini tabel ya tulisannya ya. Tabel mahasiswa. Nah, create tabel mahasiswa. Kita definisikan, buka kurung. Apa saja isinya? Nah, pertama itu ada nomor mahasiswa. Kalau di kita namanya NIM. Ya, NIM mahasiswa. Tipe datanya apa? Char. Ya. Jumlah hurufnya adalah 10. Nah, jumlah angkanya adalah 10. NIM ini tidak boleh kosong, not null. Nah, mencegah error seperti tadi, kita langsung tulis primary key. Baru koma. Pindah baris berikut. Ada nama. Nama siapa? Nama mahasiswa ya. Tipe datanya adalah varchar. Varchar. Kita setting juga 50 huruf. Nah, nama juga tidak boleh kosong. Not null. Nah, tapi tidak unik. Nama bisa berganti-ganti. Terus ada SKS. Nah, SKS. Tipe datanya apa? Integer. Nah, boleh pakai angka nggak atau tidak? Gitu kan? SKS boleh pakai angka, boleh tidak? Ya. Tipe datanya ditulis not null. Nah, SKS tidak boleh kosong. Terus ada IPK. IPK. Nah, IPK ini tipe datanya desimal. Decimal. Nah, desimal di dalamnya sini boleh kita isi 4,2. Artinya apa? 4 angka di depan koma, 2 angka di belakang koma. Ya. Nah, ini juga not null. Bentar lagi. Nah, setelah IPK di sini ada kode wali. Nah, KD underscore wali. Nah, kode underscore wali. Tipe datanya kita sesuaikan dengan yang di atas punya kita. Apa yang di atas punya kita? Yang di atas punya kita itu adalah char 3. Ya. Char 3 katanya. Nah, char 3. Terus dia not null. Not null. Nah, ya, sudah not null.
kasih koma. Ya. Terus kita boleh nulis di sini foreign key langsung. Foreign, nah tulisannya ya foreign, nah key, nah terus kita kasih nama foreign key ini. Nah, apa namanya? Kalau di sini kan namanya kode wali. Nah, kita nggak masalah, kita namakan lagi dia dengan kode wali, kd_wali. Nah, dengan isi kode wali dari, nah, gitu ya. Nah, dari kode wali dari tabel wali. Nah, itu referensinya nanti ya. Foreign key kode wali dari kd_wali. Nah, kita lihat error enggak ini nanti. Nah, terus dilanjut perintahnya references. Nah, references. Nah, references kemana? Ke tabel wali. Ke tabel wali. Nah, di sini on delete. Nah, restrict. Oh, salah tulisan. References ke tabel wali. Enter dulu. Ya. On delete. Nah, kalau dihapus, larang. Restrict. Restrict CH. Restrict CT. Nah, restrict. Nah, ini larang artinya. On update. Kaskade. Nah, apa artinya itu, Pak? Foreign key artinya ngambil kata kunci dari referensinya mana? Dari tabel wali di atas. Nah, terus apa itu on delete restrict? On delete, kalau kita mau menghapus data mahasiswa, pastikan dulu tidak ada data wali di dalam situ. Atau dibalik. Kalau mau menghapus wali, pastikan dulu bahwa di mahasiswa nggak ada tabel wali, data kode wali yang dipakai. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau nggak ada yang dipakai di dalam mahasiswa, berarti dia bisa dihapus. Kalau tidak ada, kalau ada yang pakai, tidak boleh dihapus. Itu yang restrict tadi. Terus on update cascade. Apa maksudnya, Pak? On update cascade ini, kalau dihapus, diubah, update kan berubah datanya. Maka kode wali di dalam sana juga ikut berubah. Dibalik ceritanya itu. Jadi kalau kode wali yang asli berubah, maka di dalam mahasiswa juga akan ikut berubah. Itu maksudnya. Sekarang kita enter, error enggak? Error lagi. Di mana? Kita lihat. Ya. Ini perintah yang dari slide apa? Kayaknya error-error ini ya. Di sini foreign key constraint incorrectly formed. Foreign key-nya tidak sesuai katanya kan. Foreign key tidak sesuai untuk diterapkan di sini. Oke, kalau begitu foreign key-nya nggak usah kita masukkan dulu ya, karena dia belum support. Nah, kita nanti cari di mana dia biar support. Kita masukkan dulu ini name, kemudian nama, kemudian SKS, kemudian IPK ya. Kemudian apa lagi? Kode wali. Nah, tapi di kode wali tidak perlu kita tuliskan dia foreign key. Langsung saja kita tutup dengan tutup kurung baru koma. Enter. Nah, query key. Jadi foreign key-nya di sini bentuknya tidak sesuai, berarti ada update terbaru. Ya. Nah, berarti ada update terbaru. Kita lihat di dalam tabel kita sekarang. Apakah sudah ada tabel baru? Nah, sekarang lihat di dalam kelas basis data kita, tabel in kelas basis data ada dua. Ada tabel mahasiswa dan ada tabel
Li. Nah, kita lihat masing-masing apa isi tabel mahasiswa. Nah, ya, ini yang wali, ini yang mahasiswa. Nah, ini yang isi mahasiswa. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kita menerapkan tabel ke dalam program kita. Jadi tadinya kita mau melakukan penambahan data, penambahan tabel, ini baru implementasinya ke dalam real tabelnya, ya. Nanti kalian di praktikum menggunakan, akan kalian cobakan di praktikum. Nah, ada di sini perintah integritas, yaitu primary key, not null, dan unique. Nah, primary key ini tulisannya pri kalau tulisannya ya. Pri ini artinya ya primary key. Not null itu di sini tulisannya no. Boleh kosong nggak? Tulisannya no. Kalau di bawah jabatan bisa saja dosen tidak punya jabatan, jawabannya yes. Kalau di dalam mahasiswa ini no semua, berarti harus diisi semua. Gitu ya. Nah, yang referensial foreign key-nya on update, cascade, on delete, restrict biasanya ya. Ada beberapa perintah. Itu. Nah, ini ada perintah-perintahnya ya. Nah, nanti ada beberapa perintah dalam MySQL yang saling bisa digunakan. Ada perintah insert, ini memasukkan data awal. Ada perintah select untuk menampilkan tabel, beberapa tabel. Ada beberapa perintah commit untuk menyimpan hasil kerjaan, update, delete, dan rollback. Ya. Nah, yang paling sering kita gunakan nanti insert, select, update, dan delete. Commit dan rollback itu sudah tidak support lagi ke dalam sini biasanya. Nah, kita contohkan satu ya. Sekarang saya mau mengisi data wali ya. Saya mau mengisi data wali. Cara ngisinya bagaimana, Pak? Kita bisa tulis ya di sini insert into tabel apa? Tabel wali. Nah, langsung aja insert into wali. Apa isinya? Values. Nah, valuenya. Ini nilainya ya, valuenya. Boleh kita enter ke bawah. Pertama kode wali. Kode wali di situ ada 3. Apa saja kode walinya? Kita kasih kutip. Kalau dia berupa karakter ERN. Nah, misalnya. Si koma. Berikutnya ada apa? NID. NID saya 4121053888. Terus apa lagi misalnya? Nama. Nah, nama di sini Edwin Ramadan. Nah, terus apa lagi? Jabatan. Nah, di sini ada asisten ahli. Nah, jabatannya asisten ahli. Ya. Nah, ini value pertama, ya. Nah, kalau udah beres yang ini bagaimana? Ada 4 kan datanya, sudah ditutup. Titik koma, enter. Query oke. Nah, untuk melihatnya bagaimana, Pak? Datanya sudah masuk nih, katanya query oke. Melihatnya bagaimana? Nah, melihatnya select bintang from wali titik koma. Nah, nanti keluar tabelnya. Kode wali ERN, NID-nya ada itu, namanya Edwin Ramadan, jabatannya asisten ahli. Boleh ditambah lagi nggak, Pak? Boleh. Mau ditambah lagi boleh. Misal insert into value. Ya. Kalau mau banyak-banyak, kurungnya di bawah. Buka kurung. Nah, isi siapa? Misal YHC. Nah, terus NID-nya berapa? 4121
05597 misalnya kan. 05597 misal. Terus isinya adalah Yulison Henry Kristanto HC. Terus jabatannya beliau adalah lektor. Nah, lektor. Terus ditutup ya, kasih koma. Isi lagi. Buka lagi. Siapa misalnya? FKI. Nah, siapa FKI? Itu kodenya berapa? 4121000789 misalnya. Nah, ini namanya Fatan Kashiri. Nah, Shiri. Nah, tipe ininya di sini juga asisten ahli. Nah, tutup. Kalau sudah titik koma. Kalau masih ada lagi koma, enter lagi. Ya, kalau ada lagi yang lain koma, enter lagi. Kalau sudah titik koma, enter. Nah, dapat 2 baris. Dapat 2 baris masuk. Terus di sini kita select from wali. Nah, lihat di sini sudah ada 3. Ya, sudah ada 3 yang berurut. Ini untuk ngisi data. Nah, sekarang saya mau merubah sedikit data. Bagaimana cara merubah sedikit data? Pak Yulison nggak mau namanya disingkat. Dia mau namanya Yulison dipanjangkan Heri Kristanto misalnya. Boleh. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita insert, kalau sekarang kita update. Update. Nah, update ya. Update tabel wali. Nah, update wali ya, set. Apa yang di set? Yang di set di sini nama. Nama. Nah, sama dengan, nah baru kita isi. Yulison. Nah, tadi HC-nya mau dipanjangkan. Henry Kristanto. Nah, Yulison Henry Kristanto. Untuk siapa? Nah, set nama Yulison Henry Kristanto. Where? Nah, di mana? Ya, yang ya KD underscores walinya. Ini kalau kepanjangan boleh di enter ke bawah ya, boleh di enter ke bawah. Where ya, jadi sampai mana? Set wali Yusuf Ketanto. Where tulis where KD wali ya sama dengan apa? YHC. Nah, kalau sudah beres, di titik koma, ya, enter. Query oke. Mau lihat perubahannya? Select lagi. Nah, lihat di sini. HC-nya sudah berubah menjadi Henry Kristanto. Jadi kita sudah melakukan sintak insert, sudah melakukan sintak select, sudah melakukan sintak update. Sekarang sintak delete. Nah, bagaimana sintak delete? Di sini Pak Fatan nggak mau lagi dimasukkan ke dalam tabel ini. Keluarkan saya dari tabel wali misalnya. Bisa delete from wali, langsung aja wali. Nah, where where KD wali sama dengan, nah, tulis kodenya apa? FKI. Nah, tutup kutip, kasih koma. Enter. Query row affected. Artinya apa?
Pak Fatan sudah hilang dari tabel kita. Sudah dipakai itu insert, select, update, delete. Kapan digunakan commit? Kalau kita melakukan database-nya di dalam Git. Kapan rollback? Itu kalau kita juga melakukan database-nya dalam Git. Kalau sekarang kan tidak, kita melakukannya dalam MySQL. Jadi yang bisa kita gunakan cuma insert, select, update, dan delete. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang mencobakan nggak? Mangga Adam. Di scroll ke atas. Sampai create-nya, creatable mahasiswa. Dari awal, Pak. Dari awal, banyak errornya tuh di awal. Nah, jadi ada awalnya show database, belum ada database kita. Ya. Kemudian kita buat database kita, namanya kelas basis data. Setelah keluar kita buat, oke katanya, terus kita tampilkan lagi show database. Sekarang sudah ada kelas basis data. Kalian sudah install belum? Atau sambil di download? Sudah, Pak, SM-nya. SM-nya sudah. Nah, Tinggal MySQL-nya, Pak. MySQL Workbench. Saya juga belum install nih. Saya ganti laptop, jadi laptopnya belum jalan. Ini sambil dilihat mangga. Nah, complete install. Ini mau diturunkan ke bawah nih yang barusan. Boleh, Pak. Sampai mana? Yang errornya ditinggalkan aja, yang sukses saja ambil. Ini use kelas basis data, karena sudah terbuat, kita use dulu, pakai dulu kelas basis data. Use kelas basis data. Sehingga dia masuk nih MariaDB kelas basis data. Ini MySQL Workbench. Welcome to MySQL Workbench. Tambah koneksi. Nah, standar koneksinya di sini localhost harusnya ya. TCP/IP, space root, passwordnya clear. Nah, oke. Proper name. Oh, database. Database XAMPP. Yes. Di sini root, di sini clear.
Ntar harus di set password di situ ya. Kalau di sini belum ada passwordnya, jadi dia nggak mau. Nanti saya coba dulu di rumah. Ini mau diturunkan lagi ke bawah. Nah, ini yang berhasil nih. Yang berhasil dari sini. Mangga. Yang mana? For iki. Oh, primary key. Foreign key Pak, foreign key. Foreign key. Yang di atas tadi. Yang ini tadi foreign key. Ini yang kita bahas di manajemen basis data kemarin, yang apa ERM kemarin, itu adalah primary key yang dipinjam oleh tabel lain, ya kan? Nah, lihat kode wali ini kan di sini adalah primary key dari kelas basis data kelas dari tabel wali kan. Nah, kode wali ini adalah primary key, ini tulisan primary key-nya dari tabel wali, ya kan? Nah, kita mau pakai nih kode wali ini di tabel wali. Nah, di tabel mahasiswa. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi seperti ini. Kode wali dipakai di tabel mahasiswa. Nah, ternyata di sini di aplikasi ini dia nggak support tulisan primary key-nya. Nah, jadi saya hapus foreign key-nya sini. Yang ini saya hapus, saya langsung tutup setelah kode wali. Hasilnya seperti yang di bawah. Ini dia. Nah, sebenarnya ini referensinya ke atas ini. Nih, ini kan foreign key nih. Foreign key, kenapa dia foreign key? Karena dia adalah atribut yang diambil dari kode wali. Atribut yang diambil dari kode wali. Itu. Bisa dipahami itu? Iya. Nah, terus mana sih yang tadi? Nah, udah sampai mana kalian salin? Mau turun lagi? Atau mau naik? Turun lagi Pak. Turun ke mana? Nah, ini menambahkan ya. Menambahkan data ke dalam tabel. Nah, selain menggunakan yang hitam ini, command prompt, kita juga bisa menggunakan appserve localhost ya. Localhost php myadmin. Caranya localhost. Nah, localhost dulu. Nah, kita bisa gunakan di sini php myadmin. Nah, sudah terbuka php myadmin-nya. Ini ada kelas basis data di sini. Nah, kelas basis data bisa kita buka. Nah, ini ada tabel mahasiswa dan tabel wali. Tipe datanya InnoDB. Terus bagaimana menyeting tampilan ininya, primary key-nya? Nah, gini.
Ini kelas basis datanya. Ya. Dari mahasiswa, ininya mau kita setting. Nah, create relationship. Ini. Oh, oke. Ini dulu, Kodewali, select foreign key. Nah, create relationship. Oke. Miss index column. Nah, miss index column. Berarti harus dibuat indeks dulu. Ya. Nanti baru kita belajar ini. Kita coba nanti. Ya. Konsol ini juga ada di bawah sini. Nah, ini juga ada nih. Ya. Kalian bisa juga ketik ini. Select bintang from wali. Titik koma. Oh, Control Enter. Nah, itu di atas dia, muncul di atas. Ini. Pilih tekan Control Enter untuk execute katanya. Ah, ini ada Edwin Ramadan, Esten Ali, Yulison, lektor. Kalian lebih suka yang mana? Tampilan hitam atau tampilan yang PHP My Admin? Yang hitam, bagus. Pusing, Pak. Hmm? Lumayan pusing, Pak. Yang pusing yang mana? Yang pusing yang hitam apa yang tampilan? Yang hitam, Pak. Yang hitam? Siapa bilang yang tampilan nggak pusing juga? Ini berpengaruh ya, apa yang saya ketik di sini dengan apa yang saya ketik di dalam database berpengaruh ya. Misal saya mau nampilin tabel mahasiswa, des, nah, mahasiswa. Ini bisa dari sini, Control Enter tapi. Nah, ini tampil mahasiswanya. Nah, di sini ada kode wali, nama dan lain-lain ya. Saya bisa isi di sini juga, insert into mahasiswa. Nah, insert into mahasiswa. Terus saya enter, buka kurung, NIM dulu. Nah, siapa nih yang mau jadi korban nih? Adam Surya Kencana. NIM berapa Adam? 3 500 811 01. Ini 10 huruf ya. Nah, koma, nama Adam Surya Kencana. Adam Surya Kencana. SKS-nya karena integer tidak usah pakai kutip ya. SKS-nya integer, misal sekarang sudah ngambil 30 SKS. Nah, terus IPK-nya sekarang berapa ada? IPK-nya anggaplah 3,98. Nah, jago. Kita tutup. Nah, 3,98 kita tutup, enter, kontrol enter. Error, tidak mau sih dia masuk. Adam Surya Kencana, errornya di 3,03. Deket. Oh,
Insert into mahasiswa. Insert into wali. Oh, ada tulisan values-nya lupa. Nah, insert into mahasiswa. Value-nya lupa. Values. Nah, ini yang lupa. Ya, baru kita enter. Error juga masih. Kolom. Kolom itu doesn't match value. Oh, 3,98. Nah, oke. Ini dia nggak mau 3,98. Berarti ya sudah, kita bulatkan IPK-nya 4. Enter. Akhirnya tidak masuk juga. Oh, lupa kode si ini apa? Kode wali. Nah, 3,98. Di sini ada kode wali. Nah, kode walinya saya aja ERN. Nah, baru masuk ini nih. Control enter. Nah, baru masuk. Insert into tabel mahasiswa. Sukses ya. Query row-nya sukses masuk. Maka kita bisa select mahasiswa. Ya, select. Nah, bintang from mahasiswa. Titik koma, kontrol enter. Nah, keluar nih Adam Surya Kencana 3,98 ERN. Di sini keluar nggak Pak? Di basis data sini keluar tuh. Select from mahasiswa. Ya, mahasiswa. Titik koma. Tuh, Adam Surya Kencananya sudah masuk. Ya, jadi ini sinkron ya, versi online dengan versi dengan versi konsol. Sama aja sebenarnya. Kalau kalian menggunakan basis data tampilan konsol, di sini ya errornya langsung muncul di sini kan, kayak di atas nih error keluar nih errornya. Tapi kalau misalnya di tampilan sini sintaknya juga sama-sama seperti itu, tidak jauh berbeda, cuma ada tampilan yang lebih enak dilihat warna putih dan lain-lain gitu. Tapi saya sih terus terang saya lebih senang yang konsol dibanding yang di sini PHP MyAdmin. Kenapa? Satu tulisannya kecil-kecil ya di PHP MyAdmin. Diperbesar pun jadi sempit dia. Nah itu ya. Nah, kalau misalnya kita kerja di konsol, apakah update di sini? Iya, update langsung. Kita misalnya insert lagi misalnya. Insert from into misalnya. Kita mau insert into mahasiswa lagi. Mahasiswa. Nah, values. Nah, buka-buka. Sekarang yang mau kita masuk 23.500.811.02 misalnya. Ya. Oh, ini harus pakai kutip dulu. Kasih kutip, jangan lupa. Nah. 02. Siapa namanya? Namanya di sini siapa yang 02 di sini? Nggak ada, si Wildan aja lah. Si Wildan Wibowo. Wildan Wibowo. Nah, ini saya masukkan NIM-nya di sini. SKS sudah diambil 23 misalnya. Terus IPK dia sekarang 3,67 misalnya. Terus walinya tadi ada YHC. Kita tutup. Nah, kita koma lagi. Mau tambah siapa lagi nih? Ya, misal 23.500.811.03. Nah, di sini misal ada Aditya Nugraha. Aditya Nugraha. Nah, Aditya Nugraha. Di sini berapa ininya? SKS-nya 34 misalnya. Terus IPK sekarang berapa? IPK sekarang 3,45 misal. Koma di sini dia dibimbing oleh Pak YHC lagi. C.
Nah, tuh kalau masih ada tambah kasih koma, enter lagi ke bawah. Tapi kalau sudah cukup, kasih titik koma. Nah, kasih titik koma, udah berarti beres. Enter. 2 baris masuk ya. Nah, tinggal kita select nih. Select bintang from mahasiswa. Udah ada 3 orang masuk ke dalam tabel kita. Bagaimana di sini? Nah, di sini sama enggak? Ya. Nah, select from mahasiswa. Nah, select from mahasiswa. Enter. Maka udah keluar 3 langsung. Ya, ada 3 langsung keluar di sini. Karena dia sudah connect sinkron. Cuma ke MySQL Workbench itu butuh password. Jadi nanti bisa kita tambahkan password dulu baru bisa kita connect ke MySQL Workbench-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh iya Pak, mau Mangga, nanya. Adit. Misalnya kan itu kan nginput NIM, nginput nama, nginput IPK. Kalau misalnya nginput nama dulu bisa nggak sih Pak? Apa emang harus eh, dari NIM dulu? Dia harus berurutan sesuai dengan tempat ininya, sesuai dengan ininya, sesuai dengan urutan kolomnya. Jadi kalau terbalik-balik nanti dia terbalik-balik juga masuknya. Jadi kalau kayak gini nih, NIM, nama, SKS, IPK, kode wali, kita mau masukkan terbalik-balik. Misal kayak gini, di sini kita mau masuk insert ya. Nah, insert into mahasiswa Valus. Terbalik nih, dirimu mau masukin dulu Agus misalnya, Agus. Terus NIM-nya dirimu masukkan 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, terus IPK-nya juga terbalik-balik 3.45. Terus koma ini kok titik koma. Nah, ini koma 3.45. Nah, nanti karena dia SKS-nya integer 45-nya hilang. Kemudian di sini ada 2.27 misalnya. Nah, 27. 27-nya masuk tapi berkoma 2 nanti. Ya. Nah, terus walinya bagaimana? Walinya ERN. Misalnya, cuma ERN yang benar kan? Nah, di sini kalau di enter dia masuk tetap. Nah, makanya database administrator ini harus hati-hati. Cuma yang terjadi apa? Nah, lihat. Kalau terbalik, nilainya juga terbalik. Ya kan? Kalau terbalik, ya nilainya juga terbalik. Lihat di situ. Kita masukin 3,45, munculnya cuma 3 karena SKS itu integer. Ya. Terus kita masukin IPK sampai 27 kita masukin. Padahal itu SKS sebenarnya kan. Nah, jadi di sini 27,00. Ya, jadi kalau memasukkan ke database itu harus benar-benar tersusun. Tapi kalau misalnya terbalik-balik seperti ini, ya akhirnya ya terbalik-balik lagi. Paham? Terlihat efeknya, Adit? Iya Pak. Nah, oke. Bagaimana memperbaikinya? Bisa melalui update tadi, bisa di-delete dulu, baru diinputkan yang baru. Yang paling mudah apa? Yang paling mudah di-delete dulu. Bagaimana cara mendelete-nya? Delete-nya sebenarnya mudah sih. Delete from mahasiswa, ya. Delete from mahasiswa. Nah, kasih tahu where name sama dengan siapa? Agus. Kan harusnya NIM salah itu kan. Nah, where NIM sama dengan Agus. Bisa kita lihat di situ. Nah, jangan lupa tutup titik koma. Karena titik koma itu menyatakan bahwa perintah kita selesai. Ya. Jadi kalau kalian bingung nanti pas di enter kok nggak jadi-jadi, Pak? Titik komanya lupa biasanya. Oke? Titik koma menyatakan perintahnya selesai. Enter. Query oke, satu row kena imbas ibaratnya kan. Select lagi, si Agus tadi sudah hilang. Masukkan lagi data Agus yang baru.
Oke, bisa dipahami sampai situ? Baik, Pak. Oke, Bu. Nah, kalau sudah, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah Pak, Cukup? cukup. Oke, karena waktu kita sudah habis, ya. Untuk hari ini kuliah kita sampai sini aja dulu, ya. Nah, materinya masih panjang sih sebenarnya. Ini di slide kita aja ini masih halaman 10, ya, halaman 12. Ada banyak lagi proses-prosesnya ya. Nah, nanti ada query dan lain-lain. Nah, sebenarnya ini sebenarnya yang saya tunjukkan barusan intisarinya. Ada barang, ada tabel dan lain-lain. Nah, sekarang kalian kan sudah menyelesaikan tabel yang kemarin kan? Tabel dari Alfadimi ya, yang ini. Mana sih? Lupa saya. Iya Bu, hati-hati Bu. Yang RRM, Pak. Ya, yang RM. Sebentar, saya buka dulu. Nah, yang RM. Yang RM kan sudah jadi ini kan? Sudah jadi tabel. Nah, ini kan? Nah, tabel ini jadi PR. Ya, silakan di screenshot. Jadi kalian buat database-nya. Nah, kalian buat database-nya. Kalau memang mau pakai konsol, silakan gunakan konsol ini. Ya, pakai konsol, install dulu SIMPP-nya, buat nama database-nya, kemudian tambahkan tabel. Ya, tambahkan tabel, buat yang benarnya saja. Jadi yang benarnya yang ini saya kasih tanda ya. Yang kalian buat, yang karyawan, yang kode pelanggan, ya, supplier ini dengan ini, yang tabel barang, nah, kemudian relasi, kemudian nomor transaksi ini, kemudian yang di bawah juga. Nah, ini tugas kalian bikin tabelnya, terus isi paling setidak 2 baris. Ya, jadi bikin tabelnya isi paling tidak 2 baris. Ada berapa tabel nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9. 10-nya ngisinya. Ya, 10-nya untuk ngisi tabelnya. Udah itu aja bikin. Yang kuning-kuning ini nggak usah. Yang ada kuning-kuningnya nggak usah. Bisa dimengerti? Nah, terus Bisa, Pak. membuktikan dia sudah jadi atau sudah dibuat bagaimana? Nah, kan ini kan ada konsolnya ini. Begitu sukses query oke, kalian screenshot, tambahkan di laporan. Screenshot, tambahkan di laporan gitu. Ini boleh diketik ya. Boleh diketik. Jadi tinggal di screenshot, tambahin di laporan. Kalau kalian menggunakan konsol, ini sebenarnya lebih jelas ya. Ini Pak, kalau hitam seperti ini kan ada yang protes ini warnanya kan ngeprint mabuk kita kan PDF kita sebenarnya, ya kan? Jadi nggak akan bermasalah masalah PDF ya. Nah, jadi kalaupun mau diganti, gantinya di sini properti ya. Nah, ini sebenarnya bisa diganti-ganti nih, warna juga ada gantinya. Ini kalau kalian mau ngebalikin jadi warna putih, nah ini bisa diganti screen text atau apa misalnya. Nah, ya bisa diatur Windows-nya, ya. Cuma saya ngatur-ngaturnya jadi bingung ini. Screen background misalnya, mau jadi warna putih, nah ini jadi putih dia. Terus screen text mau jadi warna hijau, jadi hijau dia, ya. Atau mau jadi warna ungu kayak di bawah. Oke, jadinya seperti ini.
Ya, bisa diatur-atur tampilannya. Ya, bahkan ini bisa dibikin transparan. Transparan bisa dibikin seperti ini. Nah, ya, biasanya kalau transparan itu enak hitam tuh. Nah, terus screen text-nya warna hijau, terang. Nah, oke, kayak gini nih. Ya, bisa diatur-atur. Asal nanti kalau sudah diatur nggak bisa ngembaliin, nah itu salah kalian. Ya, nah, oke, sampai sini aman ya. Kalau sudah aman, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Jangan lupa absen di e-learning, ya. Nanti kalian sudah kuliah-kuliah, absennya nggak ada, dianggap tidak hadir. Oke? Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan. Jadi tugasnya cuma sedikit. Rangkuman tetap ya. Rangkuman tetap. Nah, terus ini tugasnya saya buatkan dulu ininya ya. Saya buatkan dulu. Nah, keluarnya bagaimana Pak? Nah, ini sudah panjang-panjang, keluarnya nggak bisa. Nggak bisa keluar dari aplikasi. Cara keluarnya kayak gini. Nah, di bagian bawah akhir teks tulis quit. Nah, quit. Enter. Ada tulisan by. Ya, ada tulisan by. Terus tulis exit. Nah, hilang dia. Oh iya Pak, Ya, mau ini Pak minta PPT-nya Pak. PPT-nya. Iya Pak. PPT-nya ini tadi kan ada yang error ya. Mau dipakai? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, saya share. PPT-nya Makasih Pak. tadi di... Nah, ini dia. PPT-nya tadi. Terus mau saya share ke grup ya. Siapa ini miss call ini? Oh, tidak tahu. PPT-nya kita share ke grup kita apa namanya? Basis data kelas D Pak itu yang. Nah, ini ya. Basis kata kelas D ya. Nah, ini sebentar saya ambil SQL. Dah, masuk? Masuk, Pak. Oke. Untuk Pak. Kalau sudah, berarti cukup ya. Nah, kalau sudah berarti cukup. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Siap. Pak, makasih. Thank you Pak. Sama-sama.